Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Buddhayo, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dari kelompok 1 terdiri beberapa anggota. Yang pertama, Bilqis, Dimas Pujasagara, Jonathan Ariston, dan Khalifa. Kami di sini akan menjawab tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bentuk video yang dimana kita akan membuat pemaparan pentingnya nilai-nilai sila dalam Pancasila yang terdiri dari 3 poin atau 3 kasus yang melanggar makna dari sila tersebut. Kelompok ini akan menjelaskan atau membuat pemaparannya dari kasus-kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus yang kita angkat adalah kasus nasional, yang yaitu dari revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan pada tahun 2019 menjadi salah satu contoh pelanggaran terhadap makna sila demokrasi dan hukum yang terjadi di Indonesia. Proses revisi ini dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Banyak pihak termasuk masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis anti korupsi merasa bahwa revisi ini lebih menguntungkan kepentingan politik tertentu dan dapat melemahkan fungsi KPK dalam memberantas korupsi. Ditemukan 26 poin utama yang telah dirubah, termasuk pembentukan Dewan Pengawas yang harus menyetujui tindakan penting seperti penyadapan. Hal ini dapat memperlambat kerja KPK dan mengurangi independensinya. Selain itu, perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara dianggap bisa mengurangi independensi dan mempermudah intervensi dari pihak luar. Pengawasan yang lebih ketat ini beresiko membuat KPK kurang efektif dan membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk memanfaatkan situasi ini. Masalah ini menjadi sangat penting karena berdampak pada demokrasi dan penegak hukum yang ada di Indonesia. Jika KPK lemah, upaya pemberantasan korupsi juga akan terganggu. Dan tentunya masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum. Setelah menjelaskan uraian permasalahannya, berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, revisi kembali Undang-Undang KPK, khususnya pada poin-poin yang berpotensi melemahkan KPK, seperti aturan penyadapan dan kewenangan Dewan Pengawas, agar lembaga ini dapat beroperasi lebih efektif. Pemilihan anggota Dewan Pengawas juga perlu dilakukan secara transparan dengan melibatkan ahli anti korupsi, sehingga mereka tidak menghambat kinerja KPK. Selain itu, masyarakat dan media harus terus mengawasi kinerja KPK, serta Dewan Pengawas guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Pegawai KPK meskipun berstatus aparatur sipil negara harus dilindungi dari intervensi politik agar tetap bisa bekerja secara independen. Dukungan nyata dari pemimpin negara dan aparat hukum sangat penting untuk memastikan KPK tetap kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Kasus demokrasi dan hukum, khususnya kasus daerah. Ambil kasus daerah yang berada di Demak, yaitu pembacokan yang dilakukan oleh Mbah Minto kepada sang pencuri ikan. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin, yaitu ada uraian kasus, kemudian ada solusi kasus, kemudian ada tantangan dalam kasus tersebut, dan solusi apa sih yang dapat kelompok kita lakukan. Kasus ini berawal dari Marjani yang ingin mencari ikan, tetapi Marjani membawa alat setrum ikan, kemudian ia masukkan alat setrum tersebut ke dalam kolam ikan yang berada di area kebun jambu. Kemudian Kasmianto atau disebut dengan Mbah Minto, ia penjaga kolam dan perkarangan tersebut, mengamati gerak-gerik Marjani. Mbah Minto mendekati Marjani karena ia menganggap bahwa Marjani ingin mencuri ikan. Lalu Mbah Minto menyabetkan celurit dan mengenai leher kiri Marjani. Kemudian Marjani meminta pertolongan warga dan warga membawa Marjani ke RSUD Sunan Kalijaga, Demak. Keesokan harinya, polisi mengusut perkara, lantas memeriksa Marjani dan warga yang membantu Marjani, serta meminta keterangan Mbah Minto. Kemudian, Mbah Minto diduga sebagai orang yang melakukan pembacokan. Sebulan usai pembacokan, muncul laporan dugaan pencurian ikan. Suhada, si pemilik kolam ikan tersebut,
mengadukan peristiwa yang menimpanya. Fakta dikumpulkan oleh penyidik, kemudian Marjani ditetapkan sebagai tersangka. Marjani pun tidak tinggal diam, ia meminta advokat untuk membantu kasusnya. Heri Darman, kuasa hukum Marjani, berujar bahwa kliennya dituding mencuri ikan. Maka ia telah menyiapkan 7 pengacara untuk menyelesaikan perkara. Berdasarkan penelusuran tim kuasa hukum, Marjani menyumbangi kolam lain yang jaraknya 100 meter dari milik Suhada. Kliennya tidak membalas perbuatan Mbah Minto. Akibat harus menjalani 12 jahitan dan dipasangi pen di bahu kanannya, sementara Marjani mengaku ia baru berjalan 10 meter dari gubuk tempat ia menaruh ikan jepet. Lalu Mbah Minto membacoknya dari belakang. Dia juga mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kolam tersebut itu milik siapa. Pada 15 Desember, Ketua Majelis Pengadilan Negeri Demak memutuskan bahwa Mbah Minto bersalah, menjatuhkan pidana pada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan. Yang dilakukan Mbah Minto bisa disebut tindakan pembelaan diri. Pasal 49 KUHP menyebutkan tidak dipidana barang siapa yang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan harta dan benda milik diri sendiri ataupun milik orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu. Kemudian, publik menilai bahwa vonis kepada Mbah Minto itu tidak adil. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur, berkata, dalam konteks pidana seharusnya perkara yang diproses pertama kali perihal dugaan pencurian yang dilakukan oleh Marjani. Kemudian, adapun solusi untuk kasus ini, yaitu 1. Seharusnya pengacara Mbah Minto mengajukan argumen bahwa tindakan yang dilakukan Mbah Minto itu untuk perlindungan diri dan perlindungan harta benda. Yang kedua, diselesaikan secara kekeluargaan yang dimana ada mediasi antara Marjani dan Mbah Minto untuk menyelesaikan masalah ini tanpa melalui proses pidana yang panjang. Sebagaimana hal ini dilakukan untuk meminta permohonan maaf dan mengganti kerugian yang telah dilakukan. Yang ketiga, meminta pertimbangan kepada pengadilan karena dilihat lagi usia Mbah Minto yang sudah lanjut usia sebagai dorongan untuk meringankan penjatuhan putusan. Dalam menangani suatu kasus tentunya memiliki beberapa tantangan. Dalam kasus Mbah Minto ini ada beberapa tantangan, diantaranya 1 terkait usia Mbah Minto yang sudah cukup lanjut. Keadaan sosial serta kesehatan Mbah Minto menjadi salah satu tantangan dalam kasus ini. Yang kedua, menentukan bahwa tindakan yang dilakukan Mbah Minto ini bisa disebut sebagai tindakan pembelaan diri atau tindakan sosial yang tidak proporsional. Yang terakhir, kasus ini memiliki potensi memicu kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dan keadilan. Akan lebih banyak kekerasan ketika warga merasa hukum tidak cukup efektif untuk melindungi mereka dan mereka akan banyak mengambil tindakan sendiri. Pasti dari kelompok kami, yaitu diantaranya memperkuat sistem keamanan lingkungan, adanya ronda malam atau adanya pemasangan CCTV di tempat-tempat yang sekiranya rawan pencurian. Yang kedua, memberikan edukasi kepada masyarakat, contohnya ketika terjadi tindakan kriminal melapor ke pihak yang berwajib terlebih dahulu tanpa memain hakim sendiri yang dapat berujung melanggar hukum. Yang terakhir, pendampingan hukum penting bagi warga lanjut usia. Diperlukan adanya pemberian perlindungan hukum yang memadai dan memastikan mereka mendapat keadilan. Terima kasih atas penjelasannya ya Kak. Oke, sekarang aku lanjut mau menjelaskan tentang kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kasus ini aku angkat dari cerita teman aku yang mengalami ketidakadilan di lingkungannya. Ini berhubungan dengan salah satu ketidaksesuaian dalam penerapan sila keempat yang berbunyi, ini
kedapatan membawa pacarnya ke dalam kamar kosnya hingga larut malam. Hingga akhirnya pacarnya tertidur di kamar tersebut sampai jam 1 malam. Perilaku ini dianggap melanggar norma betul di lingkungan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan mereka digerebek oleh warga sekitar. Setelah digerebek, teman aku ini dibawa ke tempat ketua RT untuk menyelesaikan masalah ini. Pada tahap mediasi yang dilakukan di hadapan ketua RT, seharusnya penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Namun, dalam prakteknya hal ini tidak dilakukan. Ketua RT itu justru meminta teman saya untuk membayar sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Dengan alasan membersihkan nama baik daerah mereka. Akibat tindakan yang dianggap tidak pantas tersebut, awalnya teman saya ini setuju untuk membayar dengan harapan bahwa setelah membayar uang tersebut, nama baik teman aku akan terjaga dan masalah akan selesai secara damai. Kenyataannya berbeda. Setelah pembayaran dilakukan, teman aku ini tetap mendapatkan tekanan dari warga. Bahkan pada akhirnya diusir dari kos-kosannya oleh warga sekitar. Ini menandakan bahwa kesepakatan yang sebelumnya dibuat tidak dijalankan secara adil dan bijak. Mediasi yang seharusnya menjadi jalan keluar untuk damai berubah menjadi alat untuk menekan dan memeras secara material. Sementara masalah sosial dan psikologi yang dialami teman aku tersebut tidak benar-benar diselesaikan. Dari kasus di atas, apa aja sih solusi yang bisa didapatkan dalam kasus tersebut? Oke, solusi yang ideal yang seharusnya diterapkan dalam kasus yang aku tadi ceritakan harus mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat seperti yang diamanatkan oleh sila keempat Pancasila. Dalam hal ini, ketua RT sebagai mediator harus bersikap netral dan tindak adil dalam memediasi kedua belah pihak. Baik teman aku yang dianggap melakukan pelanggaran norma maupun warga yang merasa terganggu. Mediasi yang dilakukan seharusnya berfokus pada penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan tanpa melibatkan tekanan material atau pemerasan. Ketua RT perlu memberi ruang bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan pendapat dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam hal ini, mungkin perlu dilakukan permintaan maaf secara terbuka dari teman aku yang melakukan pelanggaran kepada warga sekitar, serta komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang. Jika ada biaya yang harus dikeluarkan, sebaiknya hal tersebut bersifat sukarela dan tidak dalam bentuk pemaksaan. Sebagai tambahan, peran ketua RT adalah menjaga nama baik warganya dengan tidak menyebarkan aibnya lebih jauh. Sebaliknya, fokusnya adalah bagaimana memperbaiki hubungan sosial antar warga dan menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan tersebut. Selain itu, penyelesaian secara hukum juga bisa menjadi solusi jika pemerasan material menjadi bagian dari kasus ini. Melaporkan tindakan pemerasan ini kepada pihak yang berwenang. Betul? Seperti kepolisian, lembaga, agar mendapatkan keadilan dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak RT tersebut. Selain itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus ini. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Halo, saya Birkus Emiliski dari program studi psikologi. Pelan-pelan, Neng. Mohon maaf. Nih, tak dulu. Bismillah, bismillah. Sila ini aku menggerebek temen aku, Jack. Dan yang perbuatan di masa yang mendatang. Kedua, mana sih salah?